Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Allah wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Bapak, Ibu, jemaah rahimahumullah, pada subuh turunnya hujan ini kita masih menempuh untuk sholat subuh berjemaah, lalu kita mengadakan kajian ta'lim ba'da salat subuh ini merupakan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah dan taufik itu sangatlah mahal, karena tanpa hidayah dan taufik tidak akan mungkin seseorang bisa melakukan dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita di subuh yang barakah ini berkenaan dengan Nabi Adam alaihi salam. Kita akan sedikit membahas tentang Nabi Adam alaihi salam, karena mungkin kita perlu mengecas bagaimana sirah-sirah para nabi, bagaimana sejarah penciptaan manusia. Adanya penciptaan manusia itu dengan berbagai versi. Ada yang mengatakan dari kirdun, dari monyet. Ya, mudah-mudahan dia betul-betul dari monyet. Ada yang mengatakan dari Nabi Adam alaihissalam. Yang mengatakan dari kirdun, dari monyet, adalah Darwin. Sedangkan kita umat Islam meyakini bahwa manusia itu berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Dan istilah teori evolusi, perkembangan-perkembangan yang terjadi sebenarnya adalah pemikiran dan pendapatnya yang lemah, seperti Darwin yang mengatakan adanya teori evolusi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu dengan keindahan. Tidaklah keindahan itu tidak ada pada manusia, kecuali memang indah. Bahwa manusia itu diciptakan dengan kemuliaan. Dan kita mengetahui bahwa manusia itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala
yang diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Lam yakhluq abasa, dan tidaklah manusia itu tanpa tujuan. Manusia diciptakan tidak dengan sia-sia, tapi manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat alam semesta, kita mengetahuinya, dan kita hidup di bumi, dan kita lihat ada langit, ada laut, ada matahari, ada bulan, ada planet-planet. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arasy, menciptakan malaikat dari cahaya, dan para malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat tidak makan dan tidak minum, malaikat tidak tidur, dan malaikat mereka taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan jin dari api, minhumus salihun. Di antara jin itu ada orang atau ada yang saleh, wa minhum ghairu dzalik, dan ada juga yang tidak saleh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Tetapi tidak menciptakan hari tersebut dengan hari-hari yang kita alami. Berbeda hari-harinya. Ada langit, dan Allah menciptakan dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya dijadikan di atas bumi itu khalifah. Maka ketika mendengar ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat bertanya kepada Allah, dan tentunya bertanya kepada Allah itu atas pengetahuan malaikat itu sendiri. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau menjadikan orang-orang atau makhluk-makhluk yang akan merusak di muka bumi ini dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih dengan memujimu dan kami menyucikanmu. Jemaah rahimakumullah, ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti malaikat itu tidak taat. Pertanyaan itu muncul karena malaikat menyaksikan kejadian sebelumnya. Apa yang terjadi pada kejadian sebelumnya? Maka malaikat bertanya kepada Allah, bukankah kalau nanti ini diciptakan justru juga akan merusak dan menumpahkan darah?
Karena ada kekhawatiran dari malaikat atas yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka bertanyalah kita semua, siapa yang diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam? Siapa makhluk tersebut yang menumpahkan darah, yang berbuat kerusakan? Ternyata makhluk sebelum Nabi Adam diciptakan disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, dan para ulama menjelaskan bahwa mereka itu adalah al-hinnu wal bunnu. Jadi nama mereka, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu sebelum Nabi Adam, bernama al-hinnu wal bunnu. Al-hinnu wal bunnu ini mereka merusak di muka bumi. Jadi ada makhluk sebelum manusia diturunkan, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan dari jannah, ada makhluk di muka bumi ini sebelum manusia, dan mereka dinamakan dengan nama al-hinnu wal bunnu. Dan al-hinnu wal bunnu ini afsadu wa safaqud dima. Mereka itu melakukan kerusakan dan menumpahkan darah, sehingga para malaikat itu bertanya dan menyangka nanti akan terjadi lagi pertumpahan darah, kerusakan-kerusakan di muka bumi, bahwa nanti ada khalifah, ada yang menjadi pemimpin di muka bumi ini, yaitu manusia. Maka tidak ada bedanya nanti dengan al-hinnu wal bunnu itu. Sehingga para malaikat bertanya kepada Allah, justru nanti kalau engkau jadikan, mereka akan merusak dan menumpahkan darah, sedangkan kami selama ini yang bertasbih kepada engkau, memuji engkau, sedangkan mereka justru melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Tetapi lam ya'rif al-malaikah al-hikmah. Malaikat itu tidak mengetahui hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berupa khalifah dan keturunan-keturunan khalifah di muka bumi. Bahkan di antara yang kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dan Hawa, maka di situ keturunan-keturunannya minhumul anbiya, ada di antara mereka yang menjadi nabi, wal mursalun, orang-orang saleh, yaitu para rasul, wasiddiqun, orang-orang siddiqun, wasyuhada, orang-orang syahid, wassalihun, dan orang-orang saleh. Maka dijadikannya khalifah di muka bumi berupa manusia, khuliqa li ibadatillahi wahdah, diciptakan untuk beribadah kepada Allah, yuhaqqiqu syari'atullah fil ardi, untuk mewujudkan syariat Allah di muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam itu dari tanah, kemudian dicampur tanah itu dengan air.
Ya, lalu Nabi Adam lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu dengan jenis laki-laki, ar-rajul, yaitu laki-laki. Wa nafakha fihi ruh. Maka Nabi Adam waktu itu belum dikasih ruh, belum dikasih nyawa. Maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh itu kepada Nabi Adam, dan jadilah Nabi Adam itu manusia yang sebelumnya tidur lalu terbangun karena ditiupkan ruh kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam alaihissalam nama-nama. Ada pohon, ada buah-buahan, ada sungai, ada gunung, ada lembah. Semua Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Ambiuni bi asma'i aula in kuntum shadiqin." Ya, beritakanlah kepadaku nama-nama mereka jika kamu orang-orang yang jujur. Tapi para malaikat lam ya'rifu hadhil asma. Mereka enggak tahu nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Kemudian para malaikat mengatakan, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak ada ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Qala Allah Ta'ala, maka Allah mengatakan, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritakanlah, kabarilah para malaikat itu nama-nama yang aku tanyakan kepada mereka. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, dan ketika Nabi Adam memberitakan nama-nama itu kepada para malaikat, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Maka Allah mengatakan, tidakkah aku mengatakan kepada kalian bahwa aku ini adalah yang maha mengetahui yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubdu wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kalian lihat dan aku mengetahui apa yang tidak kalian lihat. Maka ketika itu Nabi Adam memberitakan nama-nama itu kepada para malaikat, lalu para malaikat setelah diberitahu menjadi tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan para malaikat itu untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maka ketika itu para malaikat diberikan perintah itu sebagai ta'zim, sebagai penghormatan, pemuliaan. Bukanlah sujud malaikat itu dikarenakan untuk beribadah kepada Adam atau menyembah Adam, tapi diperintahkannya para malaikat bersujud kepada Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Sujud takrim, itu sujud untuk memuliakan Nabi Adam, la sujud ibadah, bukan sujud untuk ibadah. Tetapi ketika diperintahkannya para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, semuanya bersujud kecuali iblis. Maka iblis yang dilaknat oleh Allah, ketika tahu ada perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau. Iblis tidak mau. Sehingga iblis mengatakan,
Bagaimana aku mau sujud kepada Adam, sedangkan Adam itu adalah diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Ya. Ana khairum minhu, aku ini lebih baik dari Adam. Ya. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqatahu min turab, ya, min tin, wa khalaqatani min nar. Bahwa Adam itu diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Ya. Jadi dia sombong, dia takabur. Ya, bagaimana aku ingin menyembah atau bersujud, ya, memuliakan Nabi Adam. Ya, artinya takrim, sujud takrim. Iblis tidak mau memuliakan Nabi Adam. Disebabkan apa? Disebabkan Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Maka yang pertama melakukan kias, ya, yang melakukan kias, atau dengan bahasa kita, kias itu analogi. Jadi siapa yang melakukan analogi yang pertama kali? Artinya membandingkan antara satu dengan yang lain. Bahwa ini api, ini tanah. Ini namanya kias. Yang dimana kita tahu bahwa kias itu min hukmin atau min qaidah. Min qaidah fi istinbati al-ahkam asy-syar'iyyah. Bahwa kias itu kalau di dalam fikih, ya, itu merupakan kaidah di dalam menentukan hukum-hukum syar'i. Tapi kiasnya syaitan adalah kias batil. Analoginya syaitan itu adalah analogi yang batil, bukanlah analogi yang hak. Ya. Maka disinilah, ya, kita harus mengetahui bahwa yang pertama kali melakukan kias itu, analogi tersebut adalah syaitan. Tapi kias yang dilakukan oleh syaitan adalah kias yang batil. Dan ternyata sampai sekarang orang yang melakukan kias itu banyak. Ya, orang yang melakukan analogi itu, perbandingan antara satu dengan yang lain itu banyak. Dan dia melakukan perbandingan atau kias itu adalah tidak tepat di dalam kehidupannya. Maka hal ini mengikuti jejak langkah syaitan. Ya, memang mengerikan, ya, mengerikan. Kenapa? Karena syaitan adalah yang pertama kali melakukan kias, dan kiasnya adalah kias yang batil. Nah, sedangkan kita lihat di zaman sekarang banyak di antara manusia ini melakukan kias. Tapi kias yang dilakukannya adalah kias yang batil, kias yang salah, kias yang menyesatkan. Baik itu dalam hal akidah, dalam hal, ya, ibadah, dalam hal muamalah, ya, dalam hal apapun yang berkaitan dengan kehidupan. Maka mereka banyak melakukan kias yang batil. Tentunya ini telah mengikuti dan mencontoh jejak langkah syaitan yang telah melakukan kias-kias yang batil. Maka disinilah kita harus berhati-hati di dalam menentukan suatu perkara, suatu keputusan, suatu hukum. Ya, jangan kita melakukan itu dengan kias yang dimana kias ini belum sah untuk dilakukan. Selagi ada dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis, maka ini kita utamakan. Kita wajib
berpegang dulu kepada Al-Quran dan hadis. Jika tidak ada, barulah ijma'. Dan barulah setelah itu, kalaupun tidak ada perkara itu di dalam Al-Quran dan Sunnah maupun ijma' secara jelas, secara sharih atau secara jelas, ya, tidak langsung ada secara jelas, maka barulah hal itu dilakukan dengan qiyas di dalam menentukannya. Nah, tetapi kita lihat mereka tidak langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, dan itulah yang menjadikan mereka tersesat. Mereka langsung menggunakan qiyas, dan qiyas yang mereka lakukan adalah qiyas yang batil, baik itu dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dan dalam perkara-perkara kehidupan yang ada di dunia ini. Dan itu banyak, karena qiyas-qiyas itu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menyesatkan, dan itu banyak. Nah, contohnya dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah, ya, ada Mu'tazilah, mereka melakukan qiyas sehingga mereka tidak mengakui nama dan sifat Allah kecuali dengan apa yang mereka tentukan. Ya, kemudian banyak lagi, kalau saya sebutkan mungkin ya jemaah semua terkejut, ya. Dan itu akan terjadi sampai hari kiamat. Mereka yang melakukan qiyas-qiyas yang batil itu, baik dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dan itu telah terjadi, ya, sampai sekarang ini. Dan itulah yang menjadikan orang-orang tersesat. Orang-orang tersesat termasuk, ya, mengkiaskan bahasa Arab dengan teroris. Ya, termasuk mengkiaskan bahasa Arab dengan teroris. Katanya di antara ciri-ciri teroris itu adalah, ya, dia berbahasa Arab. Gitu. Ya, itu kan karena apa? Karena dia melakukan qiyas. Ya, dia melakukan qiyas, tapi qiyasnya batil. Nah, terlebih lagi yang melakukan qiyas ini perempuan. Di mana perempuan ini punya jabatan di negara. Karena jabatannya itu, nah, dia merasa ingin ngomong. Ketika ngomong salah. Nah, karena dia melakukan qiyas yang batil, ya, menganalogikan bahasa Arab sebagai tanda teroris. Wah, maka banyak yang kena nih. Ustaz Azam nih teroris nih. Ya, karena dia bisa bahasa Arab nih, dosen bahasa Arab wir, kan? Nah, dosen pendidikan bahasa Arab wir. Wah, kalau kayak gini, ini Ustaz Azam teroris ini. Wah, bisa semuanya nanti orang dianggap teroris. Karena yang membaca Al-Quran kan itu bahasa Arab, akhirnya jadi teroris. Jadi siapa yang baca Al-Quran teroris jadinya. Nah, dan banyak sekali, ya, nanti sampai hari kiamat itu orang-orang melakukan qiyas yang batil seperti yang dilakukan oleh syaitan ini, iblis ini. Dimana iblis adalah yang pertama kali menggunakan qiyas. Kemudian di dalam kisah Nabi Adam ini ada hal yang kita perlu ketahui. Di sini ada pembahasan, apakah iblis itu dari malaikat? Maka ar-rajih inda ahli al-ilm annahu laisa minal malaikat, bahwa iblis itu bukanlah dari malaikat. Ya, karena para ulama menjelaskan berdasarkan ayat di dalam surah Al-Kahfi, ya, wa idh qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Maka berdasarkan ayat Allah ini, maka ini jelas bahwa iblis bukanlah dari malaikat. Karena yang tidak mau bersujud itu hanya iblis. Sedangkan malaikat itu memiliki sifat
bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi malaikat itu tidak pernah membantah perintah Allah. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat dan dia selalu taat kepada Allah dan tidak pernah berbuat fasik dari perintah-perintah Allah. Maka di dalam ayat yang lain, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, bahwa malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada malaikat itu, dan mereka para malaikat melaksanakan perintah Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Sehingga iblis ini bukanlah dari malaikat. Ya. Iblis makhlukun min nar. Iblis itu makhluk dari api. Wal malaikah min nur. Sedangkan malaikat itu dari cahaya. Makanya kata iblis, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqatani min nar. Bahwa aku diciptakan dari api. Wa khalaqatahu min tin. Sedangkan ya, engkau menciptakan Nabi Adam itu min tin, dari tanah. Ya. Kemudian di dalam hadis yang sahih, ya, khuliqat al malaikah min nur. Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Bahwa jin itu dari api yang menyala-nyala. Marij min nar, yaitu api yang menyala-nyala. Jadi kalau ada api itu ya biasa aja api itu. Ini apinya ngeri. Dari situlah ya iblis itu diciptakan. Dari api yang menyala-nyala itu, yang menyala-nyalanya bukan kita lihat di kompor, tapi ngeri. Seperti kebakaran itu kan. Kalau api kebakaran itu kan mengerikan, besar gitu. Seperti api yang menyala-nyala itulah iblis itu berasal dari api yang menyala-nyala itu, dia diciptakan. Sedangkan Nabi Adam mintin dari tanah. Dan ya, malaikat itu adalah makhluk yang senantiasa bertasbih kepada Allah dan memuji Allah. Sedangkan iblis itu adalah minal jin. Dia dari jin. Nah, jadi jenis iblis itu adalah dari jin. Ya, maka disinilah kita harus tahu bahwa syaitan atau iblis itu semuanya asalnya adalah minal jin, dari jin. Dan jin itu bermacam-macam jenisnya. Ada jin yang dia termasuk ya min makhluqat, dari makhluk-makhluk yang saleh, dan ada jin itu yang tidak saleh. Ya, artinya dia durhaka kepada Allah, dia menentang Allah. Maka di sini kita harus bisa membedakan antara ya manusia, malaikat dan iblis. Di mana iblis berasal dari api yang menyala-nyala, yang dia adalah jin, dari jenis jin. Kemudian di dalam pembahasan Nabi Adam ini kita diberikan ilmu oleh para ulama bahwa bagaimana sebenarnya Nabi Adam alaihissalam itu dengan Hawa di surga. Berbeda pendapat para ulama ya fi makanil jannah allati sakana fiha Adam wa zaujatu. Tempat surganya di mana Nabi Adam serta Hawa itu tinggal, itu berbeda pendapat para ulama. Jadi fadhahabal jumhur, ya jumhur ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa itu tinggal di Jannatul Ma'wa.
yang dijanjikan untuk orang-orang mukmin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami katakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, di jannah. Maka di situ para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah jannatul ma'wa. Sedangkan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, yajma'ullah an-nas fayaqumul mu'minun hina tazdaliful lahum al-jannah fayatun Adam fayaqulun ya abana istaftah lana al-jannah fayaqul wa hal akhrajakum minal jannah illa khati'a abikum. Jadi dijelaskan bahwa Nabi Adam ini, ya, bahwa Nabi Adam ketika dia diperintahkan untuk tinggal di surga bersama Hawa, maka Nabi Adam sudah diperingatkan oleh Allah bahwa kalau melakukan kesalahan, ya, apabila melakukan kesalahan, maka Nabi Adam akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Nah, dan ini, ya, dijelaskan juga apakah makanul jannah tersebut, tempatnya surga itu di langit atau di bumi. Hadis ini para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan surga di situ adalah surga di bumi, tapi ada yang mengatakan di situ adalah di langit. Tapi mana yang kuat pendapatnya? Yang kuat adalah pendapatnya surga di langit. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihbitu. Ihbitu artinya di dalam kaedah bahasa Arab, ya, itu artinya dari atas ke bawah. Al-hubut, kalau seperti pesawat itu, ya, pesawat al-hubut, take off, ya, atau landing, ya, landing. Al-hubut itu landing. Jadi pesawat dia mau turun, nah, itu al-hubut namanya. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihbitu. Ya, karena itulah para ulama lebih menguatkan pendapat bahwa Nabi Adam dan Hawa adalah di surga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di langit dekat arasy-Nya. Maka ini adalah pendapat yang lebih kuat. Nah, kemudian yang berkenaan dengan Nabi Adam ini adalah manusia yang dikenal dengan Abul Bashar, yaitu Nabi Adam itu disebut dengan bapaknya manusia, nenek moyangnya manusia. Dan dia bukan disebut dengan awalul bashar. Ya, kenapa? Kalau disebut dengan awalul bashar berarti sebelumnya ada manusia juga. Dalam kaidah bahasa Arabnya begitu. Tapi kalau dibilang Abul Bashar berarti tidak ada sebelum Nabi Adam itu manusia. Jadi Nabi Adam itulah manusia yang pertama kali. Tidak ada sebelumnya manusia atau makhluk-makhluk yang seperti manusia. Sehingga para ulama menjelaskan Abul Bashar yang pertama itu, bapaknya manusia yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan bapak yang kedua adalah Abul Bashar Asani, bapak yang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, jadi ada dua. Kenapa? Karena setelah Nabi Adam itu manusia mengalami degradasi, penurunan populasi manusia itu. Ya, apalagi ketika Nabi Nuh alaihissalam di masanya adanya banjir,
yang besar itu banyak manusia habis di muka bumi ini. Jadi karena banyaknya manusia habis, tinggal beberapa anak Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Nabi Nuh itu dikatakan atau disebut dengan Abul Bashar As-Sani, yaitu bapak manusia yang kedua. Kenapa? Karena setelah terjadinya banjir itu, ya, tinggal beberapa saja anak Nabi Nuh yang taat kepada Allah, yang mengikuti perintah ayahnya agar naik ke kapal. Lalu dialah yang meneruskan keturunan-keturunan manusia sampai saat ini. Nah, seperti kalau Syam, nama anak Nabi Nuh Syam, itu menurunkan manusia berketurunan Arab. Nah, itu Syam. Ya, sedangkan Shiz, ya, anak Nabi Nuh namanya Shiz, ini banyak menurunkan di daerah Afrika. Ya, jadi kalau Arab itu Syam, kalau Shiz itu orang-orang Afrika. Anak Nabi Nuh yang menurunkan keturunan orang-orang Afrika. Ada Yafiz. Yafiz inilah yang menurunkan manusia keturunan yang berasal dari Eropa, Amerika. Ya, kemudian kita juga mungkin, ya, mengalami perubahan karena geografis, ya, dari Asia, ya, sampai ke Asia Tenggara, Cina, Mongol, ya kan, Asia Austronesia, sampailah pada kita menjadi manusia yang keturunan dari Asia Tenggara ini, yang berasal dari Mongol, ya. Nah, itu rata-rata dari anak Nabi Nuh, Yafiz, yang keturunannya itu ada yang menjadi orang Eropa, ada yang menjadi orang Amerika, sedangkan kita orang-orang Asia Tenggara. Nah, maka inilah yang bisa kita bahas di pertemuan ini. Sebenarnya banyak, kalau dibahas ini maka tidak akan cukup di pertemuan subuh ini. Tapi karena waktu kita sudah habis, mungkin juga ada yang bisa kita tanyakan. Kalau tidak, kita tutup. Intinya bahwa manusia itu adalah dari Nabi Adam alaihissalam, bukan dari teori evolusi. Kemudian bahwa kenapa para malaikat bertanya, ya, para malaikat itu bertanya, kenapa engkau ciptakan manusia? Karena nanti akan menumpahkan darah. Kenapa malaikat bertanya seperti itu? Karena ada makhluk sebelum manusia di muka bumi yang namanya al-hinnu wal bunnu, yang dia melakukan kerusakan di muka bumi sebelum manusia diciptakan. Nah, tapi Allah sudah habiskan. Allah habiskan, lalu mereka habis di muka bumi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam. Barulah para malaikat bertanya tentang kenapa Allah menjadikan khalifah di muka bumi itu. Karena Allah ingin, ya, bahwa nanti dari Nabi Adam ini muncul keturunan-keturunan yang di situ mereka adalah orang-orang yang soleh. Ada para nabi, ada para rasul, ada para siddiqun, ada para syuhada, dan ada para solihin. Nah, itulah sehingga hikmah-hikmah yang tidak diketahui malaikat itulah yang sekarang kita menjadi tahu. Ternyata hikmahnya adanya risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui para nabi dan para rasul, agar makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini, yaitu manusia, itu beribadah kepada Allah semata. Nah, jadi itulah kisah dari Nabi Adam alaihissalam yang kita sendiri meyakini bahwa kita tidak mengikuti teori evolusi, teori Darwin, di mana Darwin menyesatkan umat, ya, menyesatkan umat manusia. Sampai sekarang ada meyakini dia keturunan monyet. Maka kita tidak meyakini hal itu. Kita adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu taala alam shawab. Jika ada yang ditanyakan dipersilakan, jika tidak kita tutup. Ada yang ditanyakan? Tidak apa-apa, kan kita aja nih, nggak ada orang lain. Apa tuh Pak? Terus? Iya. Itu bagaimana gitu ya? Iya. Iya. Ya. Apa yang terjadi di dunia pendidikan sekarang ini ya sebenarnya tantangan bagi kita ya. Tapi walaupun begitu insya Allah sampai saat ini bisa ditepis. Apa yang diajarkan di sekolah-sekolah itu bahwa adanya teori Darwin, teori evolusi, ada yang namanya Homo erectus, ada Homo sapien yang dia berevolusi ya dari monyet lalu berubah seperti manusia sekarang ini gitu. Maka yang diajarkan itu ya itu tentunya di sekolah-sekolah umum ya. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang di situ sudah menjadi sekolah swasta rata-rata tidak diajarkan itu. Nah, terutama ya sekolah-sekolah yang dikelola oleh mereka yang alumni Timur Tengah, misalnya dari Mesir, ya dari Afrika, Sudan, Maroko, Jazair, atau dari Saudi apalagi, ya Madinah, Makkah gitu. Mereka yang mengelola sekolah-sekolah itu, mereka tidak memasukkan materi-materi itu di sekolah-sekolahnya, mulai tingkatan SD sampai SMA, apalagi perguruan tinggi. Ya, tetapi yang diajarkan ya, di sekolah-sekolah pemerintah sebagiannya itu pun tidak semua. Sebagian dari sekolah-sekolah pemerintah mungkin karena buku yang mereka gunakan terdapat di situ materi tentang teori Darwin sehingga ada guru-gurunya mengajarkan hal itu. Maka kita tetap terus menyampaikan. Kita terus menyampaikan bahwa hal itu adalah batil. Tidak benar ya manusia itu berevolusi ya. Tidak benar teori Darwin itu untuk jadi pegangan atau panduan di dalam mengetahui asal usul manusia. Tidak benar. Jadi kita terus melakukan bantahan-bantahan. Bahkan di S3 saya sekarang ini saya sedang meneliti ayat-ayat yang berkenaan dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kemarin itu berkaitan dengan kisah Nabi. Lalu karena terlalu luas oleh pembimbing disertasi saya, Profesor Solihah Yakub, itu menginginkan saya fokus di penciptaan Nabi Adam. Jadi semua ayat-ayat yang berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam di dalam Al-Quran itu diteliti baik dari segi dilaliyahnya, yaitu pemaknaan dari istilah-istilah yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, kemudian juga yang berkaitan dengan tafsir-tafsir ayat-ayat yang berkenaan dengan Nabi Adam. Di mana tafsir-tafsir ini ada Ruhul Ma'ani, ada Bahrul Muhit, ada kitab tafsir ya Zamakhsyari ya Al-Kasyaf, yang di situ ada hukum-hukum yang berkaitan dengan nahwu, yaitu kaitan dengan hukum kaidah-kaidah nahwu, kasus-kasus nahwu yang ada di dalam ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Jadi dari sini akan terus ada pembahasan gitu. Artinya tidak putus pembahasan tentang penciptaan Adam ini, ayat-ayatnya bahkan ditinjau dari nahwu bahasa Arab gitu.
bahkan nanti dari berbagai tafsir dikumpulkan lalu diteliti lagi, ya, lalu dikasih pengelompokan pemaknaannya. Maka sampai sekarang ini terus ada upaya dari dunia pendidikan, termasuk yang sedang saya tulis untuk disertasi S3 saya, insyaallah ya, mudah-mudahan tahun depan selesai. Ya, jadi mohon doa bapak-bapak jemaah semua ini, mudah-mudahan bisa langsung tahun depan itu udah doktor gitu. Nah, kemudian di pembahasan-pembahasan dari pembimbing saya itu juga ya sudah menulis tentang buku tentang asal usul Nabi Adam. Dia sudah menulis dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Jadi sebenarnya dia ambil justru dari beberapa referensi yang berbahasa Inggris. Ketika menuliskan begitu, bukan hanya dari bahasa Arab saja. Ternyata ada orang-orang yang orang Inggris itu atau orang-orang Eropa Amerika itu yang dia masih lurus gitu pemahamannya. Dia misionaris, dia orientalis, ya. Dia meneliti tentang Al-Quran, termasuk di situ berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam. Ternyata mereka membantah apa yang dipahami oleh Darwin. Jadi ternyata dari pihak orientalis yang dikumpulkan oleh pembimbing disertasi saya itu justru juga membantah teori-teori yang ada selama ini berkembang, termasuk teori Darwin. Jadi insya Allah dunia pendidikan kita insya Allah semakin membaik insya Allah. Ya, itu yang saya lihat sampai saat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oh ya, betul, masya Allah. Iya, bagus, pembahasan yang mantap. Ya, pertanyaannya mantap. Ya, jadi memang Nabi Adam itu disebutkan di dalam kitab ulama, ya, termasuk dalam kitab Imam Ibnu Katsir, yaitu kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, di situ disebutkan bahwa Nabi Adam itu situna zira'an, 60 hasta. Nah, itu kalau dihitung-hitung zaman sekarang ya, 60 hasta itu pohon kelapa zaman dulu mungkin. Pohon kelapa yang tinggi itu kan. Pokoknya yang tinggi itu, kita pernah lihat kan pohon kelapa paling tinggi. Lebih kurang seperti itulah 60 hasta. Jadi memang besar, tinggi. Manusia itu pertama kali itu Nabi Adam, ya, Abul Bashar itu, ya. Dan lama kelamaan dia mengalami penurunan, terlebih lagi orang Indonesia. Orang Indonesia, ya. Orang Indonesia, orang Asia gitu. Nah, dan itu adalah merupakan sunatullah yang sudah Rasulullah SAW jelaskan, bahwa umat Nabi Muhammad itu akan diciptakan oleh Allah dalam keadaan kecil dan umurnya pendek dari umat-umat yang terdahulu, dan itu merupakan sunnatullah. Hadis yang menyebutkan itu hadisnya sahih, ya, bahwa khuliqa al-umam, ya, bahwa diciptakannya umat manusia min qabl, pada masa-masa sebelumnya, itu bi jismin kabir wa umrun tawil, ya. Jadi dengan dia itu dengan jasadnya besar-besar dan umurnya panjang-panjang. Walakin ummati, sedangkan umatku, ya, bi jismin saghir wa umrin qasir, ya, baina sittin wa sab'in. Jadi telah diciptakan umatku ini oleh Allah Subhanahu wa taala itu jasadnya itu atau badannya itu kecil-kecil, dan umurnya pendek, antara 60 sampai 70. Jadi sudah dijelaskan memang di dalam hadis itu merupakan sunnatullah, dan kita dari dulu sampai sekarang memang terus mengalami penurunan.
ya, merosot, apalagi kena COVID kan. Karena kena COVID ini tambah merosot ya. Badannya merosot ya kan, bodinya antibodinya merosot ya, pokoknya semua merosot, ekonomi merosot ya kan, ya semuanya di merosot ya. Memang begitu, itu sunnatullah ya. Jadi bukan berarti itu evolusi ya, jadi dia bukan evolusi tapi merupakan sunnatullah. Umat Nabi Muhammad itu kecil-kecil, umurnya pendek-pendek. Sedangkan Nabi Adam sampai Nabi Nuh aja waktu itu 950 tahun. Nabi Adam 1000 tahun, ya kan? Kita ya 60 sampai 70. Syukur-syukur sampai 100. Jadi kalau udah 50 itu udah siap-siap tuh. Pasang ancang-ancangan kuda-kuda. Ini alamat mau masuk kubur kan gitu. Kalau udah 50 ya kan. 60 siap-siap. Itu udah ada alarm tuh 60. 70 adalah pasrah aja lagi kan gitu. Kalau masih Allah teruskan 70 ke atas, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan umurnya barokah. Itu. Tapi kalau makanya kita itu sekarang itu dengan kondisi kita seperti itu, ya memang kita itu sibukkanlah dengan hal-hal yang bernilai ibadah, bernilai ibadah yang bermanfaat, ya sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Tapi jangan sampai kita seperti yang dilakukan iblis, itu bermaksiat. Karena kalau sudah bermaksiat, itulah yang akan menjadi penyesalan kita di alam barzah, apalagi di akhirat. Waliyadzubillah. Kita tutup. Cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.